Hal paling menarik dalam mempelajari logika adalah argumen tentang Tuhan. Dua argumen utama yang sering digunakan adalah argumen ontologis dan argumen kosmologis. Argumen ontologis itu membahas hakikat, keberadaan, dan eksistensi yang berupaya menjawab pertanyaan seperti, apakah Tuhan benar-benar ada? Bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan? Dan seperti apa keberadaannya itu? Sementara argumen kosmologis berfokus pada asal-usul, struktur, dan hukum yang mengatur alam semesta. Pertanyaannya mencakup bagaimana alam semesta ini terbentuk. Apakah memiliki batas? Apa hukum yang mengaturnya? Singkatnya, argumen ontologis membahas hakikat dan keberadaan Tuhan, sedangkan argumen kosmologis meneliti asal-usul dan sifat alam semesta. Namun ada argumen lain yang jarang dimasukkan dalam argumen klasik tentang keberadaan Tuhan, terutama terkait keilahian Yesus Kristus. Argumen ini muncul dalam buku Mere Christianity karya C.S. Lewis, seorang teolog Kristen ternama dan dikenal sebagai trilema argument. Kata trilema dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, tri, tiga, dan lema, premis atau proposisi. Jadi secara etimologi, trilema berarti suatu situasi yang melibatkan tiga pilihan atau tiga proposisi yang harus dihadapi, biasanya dengan masing-masing pilihan memiliki konsekuensi atau kesulitan tersendiri. Argumen trilema tentang keilahian Yesus adalah, apakah dia seorang pembohong, orang gila, atau dia benar-benar Tuhan? Ini adalah argumen apologetika Kristen yang bertujuan membuktikan keilahian Yesus. Meskipun banyak ayat Alkitab menegaskan keilahian Yesus, misalnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 yang mengacu kepada dirinya. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada, Wahyu 1 ayat 8, dan sebagainya. Banyak orang tetap menolak mengakuinya sebagai Tuhan. Namun mereka yang menolak tetap mengagumi ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan kesediaannya menderita di kayu salib tanpa membalas atau mengutuk musuhnya. Bagi mereka, Yesus hanyalah seorang nabi, manusia biasa, atau guru moral yang hebat. Tidak lebih. C.S. Lewis dalam trilema argumennya mengatakan bahwa Yesus tidak bisa hanya dianggap sebagai nabi atau guru moral, mengingat klaimnya luar biasa sekali seperti mengampuni dosa, mengaku satu dengan Bapa, dan menerima penyembahan. Ini hanya ada tiga kemungkinan. Dia seorang pembohong, orang gila, atau benar-benar Tuhan. Pertama, jika Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan padahal tahu itu tidak benar, maka dia adalah pembohong besar dan tidak bisa dianggap sebagai nabi atau guru moral yang baik. Namun, tidak ada satupun catatan dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus pernah berbohong atau mengajarkan kebohongan. Bahkan ajarannya menekankan kejujuran dan kebenaran. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika Yesus seorang pembohong, maka mengikutinya adalah tindakan sia-sia. Karena itu, anggapan bahwa Yesus adalah pembohong tidak masuk akal dan gugur dengan sendirinya. Kedua, Yesus bisa saja dianggap orang gila. Menurut KBBI, orang gila adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, kehilangan akal sehat, atau tidak waras. Umumnya orang dengan gangguan kejiwaan menunjukkan perilaku aneh, tidak sesuai norma sosial, kurang peduli terhadap kebersihan diri, berbicara atau tertawa sendiri, emosinya tidak stabil, serta kesulitan berkomunikasi dengan orang. Jika Yesus benar-benar percaya bahwa dia adalah Tuhan, tetapi kenyataannya tidak, maka dia setara dengan seorang yang mengaku sebagai Napoleon atau orang yang kehilangan akal sehatnya.
Namun bahkan para penentang kekristenan tidak pernah berani menyebut Yesus sebagai orang gila. Lagi pula bagaimana mungkin seorang yang gila justru menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh jahat di Gerasa, memulihkan orang-orang berdosa, dan memiliki pengikut terbesar di dunia. Dengan demikian, argumen bahwa Yesus adalah orang gila tidak masuk akal dan sulit diterima secara rasional. Ketiga, jika Yesus bukan pembohong dan bukan orang gila, maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa dia benar-benar Tuhan. Jika klaimnya tentang keilahian didukung oleh bukti dan kehidupannya, maka tidak ada alasan untuk meragukan kebenarannya. Dari apa yang kita pelajari di atas, tetap ada 3 hal yang bisa disimpulkan. Kalau Yesus mengklaim sebagai Tuhan, pertama, Yesus tidak mungkin seorang pembohong karena ajaran dan kehidupannya terlalu luhur untuk disamakan dengan manusia yang seringkali mengingkari kata-katanya. Kedua, menyebut Yesus sebagai orang gila tidak masuk akal, bahkan bagi mereka yang menentang kekristenan. Orang-orang cerdas dan religius meskipun tidak menyukai kekristenan, tidak akan pernah berani menganggap Yesus sebagai orang gila atau kehilangan akal sehat. Dengan demikian, hanya kemungkinan ketiga yang tidak bisa ditolak. Yesus benar-benar Tuhan. Dari hal ketiga ini akan ada 2 pilihan, menerima atau menolaknya. Saya secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Anda yang masih ragu atau menolak, saya berdoa agar Tuhan memberikan iman dan anugerahnya, sehingga suatu hari nanti Anda juga boleh mengikuti jalan yang lurus itu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda memiliki pesan atau komentar, silakan tuliskan dengan baik, termasuk pertanyaan-pertanyaan apapun. Sampai bertemu dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.